Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang apakah atau bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan selama pembelajaran dari rumah. Simak video sampai selesai ya. Langkah yang pertama yang harus disiapkan yaitu pulsa data ataupun pulsa telepon. Kenapa? Ya, namanya pembelajaran rumah lewat online, jadi pulsa data ataupun pulsa telepon harus kita persiapkan ya sebelum proses pembelajaran dari rumah dimulai. Nah, setelah memiliki pulsa data dan pulsa telepon, yang kedua harus menjalin komunikasi efektif dengan orang tua murid. Nah, kenapa penting ini komunikasi? Karena kegiatan main anak atau selama BDR ini itu dilakukan di rumah, dan yang mendampingi anak selama di rumah itu orang tua. Jadi orang tua di sini menggantikan posisinya guru yang seharusnya tugas guru yang menemani main anak di sekolah, tapi karena harus belajar dari rumah, maka orang tua yang mendampingi anak di rumah. Maka itu guru dan orang tua harus menjalin komunikasi yang efektif. Nah, guru juga harus mengetahui tentang kesiapan orang tua, tentang alat dan bahan, tentang kegiatan main yang akan dilakukan oleh anak, sehingga dalam membuat rancangan pembelajaran, guru akan lebih mudah membuat rancangannya karena sudah mendapatkan gambaran dari orang tua peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu membaca buku 12 buku 1. Nah, di sini ada 12 buku 1 ya, berdasarkan hasil Bimtek dari BP PAUD Dikmas yang bekerja sama dengan Direktorat PAUD, yaitu melakukan Bimtek pembelajaran dari rumah, dan ada 12 buku panduan. Itulah 12 buku 1 berdasarkan hasil Bimtek yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, membuat rencana perangkat pembelajaran. Nah, yang harus kita ketahui, yang pertama kita harus membuat program semester, RPPM, penilaian bulanan, penilaian akhir semester. Nah, kita mulai program semester. Sebelum membuat rencana pembelajaran mingguan BDR, kita harus dulu membuat program semester ya. Program semester di sini untuk menentukan tema apa yang akan kita ambil, kemudian KD-nya apa, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini harus kita buat ya. Harus kita buat proses atau program semester sebelum membuat RPPM. Selanjutnya RPPM, rencana program pembelajaran mingguan ya. Nah, RPPM di sini selama BDR ini berbeda ya dengan RPPM waktu di sekolah. Jadi kita harus tahu tidak semua rencana pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu bisa diterapkan di rumah, karena di rumah mempunyai keterbatasan lingkungan main anak, orang tua punya keterbatasan waktu dan punya keterbatasan alat dan bahan main untuk anak. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan main anak. Nah, setelah itu setelah orang tua mendampingi anak bermain di rumah, maka orang tua mendokumentasikan hasil karya anak tersebut, bagaimanakah prosesnya, kemudian didokumentasikan dan diupload di grup. Nah, hasil uploadan orang tua tersebut dibuat rangkuman ya, selebaran seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu, dipilih yang mana capaian tertinggi anak. Nah, capaian tertinggi tersebut itulah yang dimasukkan di dalam format penilaian bulanan.
Dan harus diingat ya, pada selembaran ini, selembaran hasil berdasarkan uploadan hasil karya orang tua, ini dianalisis, dia mati, kemudian apa indikator yang sudah dicapai anak. Nah, tentang langkah-langkah penilaian, simak video saya berikutnya ya. Karena itu jangan lupa subscribe ya, yang masih berwarna merah tulisan subscribe-nya diklik ya, supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Kemudian penilaian bulanan. Setelah adanya selembaran tersebut, itu dipilih nilai yang tertinggi ya, kemudian dipindahkan di bulanan. Nah, setelah di bulanan itu dipindahkan ke penilaian akhir semester. Ingat, yang harus dipilih adalah capaian tertinggi yang telah dicapai anak di indikator yang sama ya. Ya, setelah itu kita harus kembali melakukan evaluasi. Kalau misalkan ada anak yang tidak aktif selama pembelajaran tersebut, maka langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kunjungan rumah. Tapi kunjungan rumah ini betul-betul langkah terakhir apabila WA tidak bisa, kemudian komunikasi telepon juga tidak bisa. Maka langkah terakhir untuk memastikan apakah anak melakukan kegiatan main selama BDR ini yaitu harus melakukan kunjungan ke rumah anak. Tapi ingat ya, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke, itulah tadi tips-tips atau langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum memasuki tahun ajaran baru selama BDR ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom di bawah ya. Jangan lupa klik tanda jempolnya supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video berikutnya. Terima kasih.